Selamat siang, Semerton Sarwo Tatu Pustaka. Kembali bersama saya Agung Paramita dalam program dialog bersama salah satu tokoh yang cukup penting untuk diajak ngobrol pada hari ini. Saat ini saya sedang berada di kediaman seorang kawan, senior dan sekaligus guru saya sebenarnya. Beliau adalah Bapak Igede Jaya Kumara. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Agung Paramita. Terima kasih Pak sudah berkesempatan untuk menerima kami. Oke, sama-sama. Saya Jadi, terima kasih. Pada hari ini sebenarnya saya ingin berbincang-bincang Pak, berbincang-bincang yang ngobrol sederhana saja. Perihal filsafat, bagaimana melihat Bali dengan filsafat, dan seberapa penting sebenarnya kita belajar filsafat untuk melihat Bali itu sendiri. Termasuk juga kita ingin mengetahui nanti akan saya bertanya kepada Pak Jaya sebenarnya bagaimana orang Bali melihat filsafat itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pak Jaya. Jadi saya izinkan saya Pak untuk memperkenalkan sekilas tentang Pak Jaya Kumara dulu sedikit. Jadi Pak Jaya Kumara ini adalah seorang pegiat filsafat. Beliau seorang dosen juga, dosen filsafat. Beliau juga seorang wartawan, jadi wartawan senior. Yang paling kontroversial dari beliau sebenarnya seorang kritikus. Nah, ini menarik. Kalau kita masih ingat di tahun 2009 itu Pak Jaya Kumara pernah mengkritik salah satu buku guru besar. Wah, yang itu menjadi ramai. Jadi di Bali itu kritik Bapak itu, ramai sekali Pak, direspon oleh banyak orang. Dan sampai Pak Jaya Kumara pada saat itu disidang karena kritiknya. Nah, ini menarik, nanti akan kita berbincang-bincang perihal itu. Apa sih sebenarnya semangat dan motif Pak Jaya Kumara ini kok sangat tajam mengkritik buku-buku yang diterbitkan oleh akademisi-akademisi kita di Bali. Nah, begini Pak. Kalau Pak Jaya berbicara, itu Pak pasti dikira bukan orang Bali Pak, karena gaya berbicara Pak itu khas Jawa. Bisa cerita sedikit Pak, sebenarnya waktu kecil Pak di mana, terus sejak kapan Pak ada di Bali? Karena kalau orang berbicara dengan Pak itu pasti logatnya itu logat medok Jawanya itu sangat keras. Oke, terima kasih Pak Agung Paramita. Selamat siang juga pemirsa Sarwa Pataka. Sarwo Tatu Pustaka. Sarwa Tatu Pustaka. Hubungan dengan pertanyaan itu ya, saya memang besar di Surabaya, lahir di Surabaya, SD di Surabaya, SMP saya di Surabaya, SMA saya di Surabaya. Baru kemudian setelah tamat, saya sempat kuliah juga di Surabaya, di Untak. Sejak umur berapa Pak di Surabaya? Sejak lahir. Sejak lahir? Ya, sejak lahir saya di Surabaya. Jadi pada saat saya lahir, pada saat saya kecil sering ke sini, ke Tua Ilang, tapi dalam rangka liburan sekolah, bukan dalam rangka. Ya, begitu sampai saya SMA, lalu saya kuliah di Untak. Setelah kuliah di Untak, saya nggak kerasan, saya ke Jogja. Nah, di Jogja saya tinggal di asrama Bali Saraswati. Nah, disitulah saya pertama kali kontak secara fisik dengan bahasa Bali, dengan orang-orang Bali dan sebagainya. Lalu setelah tamat saya ke Bali karena rumah saya ini menunggu penunggu. Lalu saya tinggal di Bali. Saya diajak sama senior saya di Prada, sekarang Profesor Dr. Yudo Bagus Gede Yudo Triguno untuk ngajar di Unhi. Lalu dikuliahkan juga S2 di UGM lagi. Nah, sebentar dulu Pak. Pak kan S1-nya Pak ngambil jurusan filsafat kan? Saya di filsafat. Apa yang membuat Pak tertarik belajar filsafat? Ada semacam kecelakaan gitu ya. Kecelakaan ya? Jadi
waktu itu saya belajar tentang ilmu ya, jadi saya punya hobi bikin clipping, belajar tentang ilmu. Waktu setahun saya di kuliah di apa namanya, di Untak Surabaya, saya bikin clipping, dan dari situ saya tahu ternyata di luar ilmu hukum ada ilmu lain yang lebih mendasar, dan itu filsafat gitu. Nah kebetulan peminatnya waktu itu kan sedikit sekali, nggak ada peminat fakultas filsafat. Saya mencoba untuk itu. Di samping itu saya juga daftar di sekolah seni, Institut Seni Jogja, dan kedua-duanya diterima. Tapi saya punya guru waktu SMA yang memberi orientasi juga, itu namanya Pak Pendeta Sumardiono, itu pendeta Kristen. Ya, pendeta Kristen Protestan Sumardiono, guru saya SMA. Dia memberi orientasi tentang pendidikan yang bagus, saya kira. Jadi kalau saya mengambil dua institusi itu, jadi saya kuliah di dua tempat gitu ya. Menurut dia terlalu rakus, lebih baik pilih salah satu karena banyak orang yang punya keinginan untuk kuliah di sana gitu. Lalu saya pilih filsafat. Nah, guru saya ini punya pengaruh juga karena dia pada saat mengajarnya itu agak enak ya, walaupun dia Kristen tapi dia memberi kuliah-kuliah tentang, salah satunya adalah Nietzsche. Semenjak itu saya gelisah soal. Jadi Pak SMA sudah baca Nietzsche? Bukan sudah baca Nietzsche, diberitahu bahwa tentang Tuhan sudah mati begitu tapi dalam konteks teologi Kristen. Nah semenjak itu saya bisa, bagaimana ya Tuhan kok bisa mati begitu, dia belum tentu begitu. Lalu saya penasaran sampai akhirnya saya cukup membuat Pak syok nggak dengan istilah itu? Mengganggu itu. Cukup mengganggu. Iya, mengganggu saya. Waduh, itu kok bisa ya. Sementara saya berusaha anak SMA kan, mencari tentang Tuhan. Lalu dalam hati saya berpikir suatu hari nanti saya akan menekuni bidang itu ya, sehingga tuntas lah gitu. Itu kira-kira latar belakang saya terjun dalam dunia filsafat. Terus ketika Pak sudah kuliah di jurusan filsafat pada saat itu, apa yang Pak rasakan? Sensasi apa yang Pak rasakan? Karena di SMA kan hanya merasa terganggu dengan salah satu istilah Tuhan telah mati itu misalnya. Nah, ketika Pak terjun langsung di filsafat, apa yang Pak rasakan di sana? Secara literal ya, secara itu sedikit terkejut karena kita bertemu dengan istilah-istilah baru yang belum kita peroleh pada saat SMA. Terkejut, tapi saya berusaha mengikuti itu karena kalau kita sudah di perantauan kita nggak punya alternatif lain kecuali berbuat sesuatu yang baik sehingga itu selesai kan gitu. Jadi terpaksa saya ikuti terus sampai selesai tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Terkejut. Intinya seperti itu. Ini juga menarik, Pak. Kadang-kadang anak-anak muda kita khususnya di Bali kan selalu menganggap bahwa ngapain sih itu belajar filsafat itu. Jadi filsafat itu dianggap terlalu metafisis loh. Dianggap terlalu imajiner gitu. Jadi tidak relevan dengan kehidupan yang realistis gitu. Nah menurut Pak, apa sih itu filsafat secara sederhana aja Pak? Filsafat itu kemampuan kita untuk mensiasati tantangan-tantangan hidup gitu, dalam konteks itu ya. Justru filsafat itu adalah kemampuan mensiasati tantangan hidup. Karena di dalam filsafat itu kita menemukan berbagai pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang setiap pemikir itu membuat terkejut gitu loh. Misalnya etika, kita berurusan dengan pertanggungjawaban atas keputusan kita. Itu kan berarti kita harus sedikit berkeringat, sedikit berpikir untuk merespon itu secara rasional gitu. Nah, itu jadi kita filsafat itu melatih menghadapi persoalan-persoalan hidup yang tidak terduga. Itu memang dia tidak memproyeksikan orang untuk menjadi A ini B, tapi dia bisa surviving terhadap seperti itu kira-kira. Ada juga salah satu kalimat yang menarik dari bukunya Karsop itu, mungkin Pak bisa melanjutkan itu, bahwa
filsafat bukan untuk membuat roti. Oke, betul itu. Itu sangat terkenal di filsafat kan bukan untuk membuat ya, roti. Ya betul itu. Kemarin saya didiskusikan di sana di grup WA di alumni Fakultas Filsafat UGM. Ada teman saya yang sekarang kerja di Barat. Kenapa buku Katsop itu lalu kita bahas itu. Saya berargumentasi bahwa buku itu memang penting karena di situ ada teman saya lain harus ada buku lain untuk penyeimbang itu. Jadi memang kenyataannya filsafat memang tidak membuat roti. Lalu saya menginterpretasikan atau menerjemahkan itu sebagai kemampuan kita untuk kehidupan gitu, merespon kehidupan secara produktif, tidak cepat menyerah karena kita. Nah, di filsafat itu memberi latihan yang bagus. Mungkin itu istilah filsafat tidak membuat roti, bukan sesuatu yang jadi. Bahwa tapi filsafat menyediakan sarana-sarana saja untuk itu. Filsafat adalah sebuah ilmu yang dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya syaratnya 10, seberapa kita bisa memenuhi syarat itu. Ya lalu Pak tamat di jurusan filsafat? Tamat, 9 tahun saya tamat. 9 tahun Pak tamat. 9 tahun. Coba bayangkan itu 9 tahun kuliah filsafat. Kalau bertapa di hutan Pak sudah jadi maharesi itu Pak. Maharesi di bidang filsafat. Pak nulis apa Pak? Skripsi saya studi saya tentang Nietzsche. Tentang filsuf Jerman itu ya? Nietzsche filsuf Jerman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya sangat tertarik dengan seni itu karena pada saat saya mau ke Jogja itu alternatifnya 2, saya jadi seniman atau jadi akademis gitu. Kalau jadi akademis saya berusaha untuk menjadi seorang dengan spesialisasi filsafat seni gitu maksud saya gitu. Jadi jadi saya membahas Nietzsche dari filsafat seninya, bukan filsafat yang tentang the word tragedy itu ya. Tentang periode pertama pemikiran Nietzsche tentang kelahiran tragedi dari semangat musik. Karena kan begini Pak, entah data saya yang kurang, tapi saya melihat belum banyak orang Bali yang akrab dengan pemikiran filsafat Barat gitu. Karena ketika Pak berbicara filsafat pasti dalam konteks filsafat Barat kan. Betul gitu. Karena agak susah memahami apalagi filsafat Jerman gitu. Ya. Apa enggak membuat Pak gelisah, membuat Pak susah masuk ke sana? Apa Pak enjoy ada di sana? Sebenarnya di satu sisi saya enjoy karena yang kita hadapi kan ketidaktahuan mahasiswa ya. Ada seninya, gimana membuat mahasiswa itu seni gitu. Jadi ada dialog intens saya, gimana caranya saya menaklukkan itu, ada tantangan pertama. Secara pribadi begitu, jadi saya berpikir sepanjang waktu bagaimana, apalagi di Bali. Di Bali kuliah bisa dibatalkan sepihak oleh mahasiswa karena ada purnama, ada tilem gitu misalnya. Jadi sudah coba itu berapa kali saya kecewa itu ke kampus, tiba-tiba mahasiswa tidak hadir karena film atau odalan atau apa. Itu kan rutinitas. Kedua, secara umum Bali itu dikuasai oleh ilmu-ilmu, jadi ada ilmu empiris, jadi misalnya antropologi, bahasa, jadi secara budaya Bali, dalam budaya akademis Bali itu sebagian besar waktu Bali itu dikuasai oleh puluhan tahun ya, mulai dari merdeka itu dikuasai oleh ilmu-ilmu empiris, bukan ilmu-ilmu spekulatif seperti filsafat. Ya. Sementara filsafat kan kecuali pemuka-pemuka agama monoteistik ya. Karena dia harus memberi pembenaran tertentu terhadap sosok Tuhan yang berpribadi itu. Lalu jalan satu-satunya adalah dengan belajar filsafat. Kira-kira. Jadi dari UGM setelah tamat Pak kan ngajar di kampus. Betul. Bahkan Pak langsung ngajar di kampus agama. Yeah. Nah, bagaimana tantangannya Pak? Jadi Pak ngajar filsafat di salah satu kampus di Bali gitu. Yang mahasiswanya adalah mahasiswa orang-orang Bali. Terkejut lagi.
Jadi karena kampus itu kan kampus swasta juga, Pak. Ya, karena bukan kampus unggulan lah. Ya. Pertama memang bukan kampus unggulan memang. Ya. Tapi seperti ada tantangan gitu loh, ada teman saya yang senior saya di Perada gitu, menganjurkan saya supaya sebaiknya ya, memang saya mengajar di Bali saja, karena orang Bali belum tahu filsafat. Padahal filsafat itu penting gitu. Nah, saya coba mengajar tapi tanpa beban. Nah, jadi mengajar begitu saja dengan bantuan teman senior yang lain lagi. Nah, di Bali memang membuat terkejut karena cara berpikirnya kan seperti ilmu ya. Ilmu empiris. Cara ilmu empiris harus ada pembuktian segala macam, dan secara ideologis dalam tanda kutip, mereka para sivitas akademika pada saat itu kan dikuasai dengan cara berpikir yang bahwa tidak boleh mempertanyakan Tuhan, tidak boleh pokoknya. Jadi mereka tanggung jawab moral untuk menjustifikasi nilai. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh berpikir alternatif lain selain mempertanyakan tradisi atau apa begitu. Jadi sedikit melelahkan memang itu, karena tantangannya double. Tapi saya didukung terus sama teman-teman untuk saya tetap mengajar, tapi tetap saya tambah beban, walaupun waktu itu ada persoalan administrasi yang membuat saya masuk lagi sehingga tahun 2005 baru saya dinyatakan resmi jadi dosen di sana. Okay. Saya dengar juga Pak selain jadi dosen kan aktif di dunia jurnalistik juga ya? Dunia jurnalistik itu sudah semenjak mahasiswa saya. Jadi waktu saya di Perada DIY, saya dipercaya sama pengelola para pengurus Perada di sana untuk mengelola yang disebut seperti tabloid Warta Bakta Jakarta. Lalu saya rutin sambil mengasah kemampuan saya menulis. Nah di situ lalu setelah tamat tahun 2002 semenjak bom Bali itu, karena saya secara finansial mengajar itu belum bisa menjanjikan, lalu saya bekerja sebagai wartawan atas bantuan teman juga, kartunis Dedo namanya. Lalu saya bekerja di Warta Bali, lalu saya bekerja di majalah Syarat Syarat, lalu di majalah Sabda. Nah, majalah Syarat itu sangat menarik itu, Pak. Pak tahun berapa ikut terlibat di dalam majalah Syarat itu sebagai anggota redaksi? Sebagai anggota redaksi setahun berapa ya? 2004 ya, 2005 2006 gitu ya. Gimana ceritanya Pak bisa ada di sana? Saya sedang meliput di Unut bikin acara semacam diskusi begitu. Saya menghadiri itu sebagai wartawan harian gitu ya. Lalu di situ saya ketemu dengan wartawan majalah Syarat. Namanya Pak Wayan Wiste gitu. Pak Wayan Wiste. Itu teman akrab Pak berarti ya? Ya, sangat akrab. Terus Pak Wayan Wiste tanya, dari mana Mas gitu? Dari Warta Bali gitu. Loh, siapa namanya begitu? Saya memperkenalkan diri. Loh, ini namanya Jayakumara ya? Nah, rupanya nama saya udah dikenal sama dia, mungkin sesama wartawan. Lalu dia menawarkan diri untuk gabung ke majalah Syarat gitu. Ya dengan pertimbangan tertentu lah begitu. Tapi menariknya begini Pak, yang kita ketahui bahwa majalah Syarat itu kan sangat Bali banget. Jadi orang-orang yang terlibat juga di majalah Syarat adalah orang-orang yang memahami sastra, orang-orang yang sudah bergelut lama dengan Bali, membaca teks-teks Bali juga. Jadi nuansa Bali mereka itu sangat kuat. Sementara Pak kan bukan orang yang besar di Bali Pak. Besar dari kultur Bali gitu ya. Tidak besar dalam kultur Bali. Ya di satu sisi mungkin mereka welcome ya. Welcome
welcome terhadap cara bertutur saya. Di sisi lain sepertinya ada rasa was-was begitu. Apa maksudnya was-was itu, Pak? Jangan-jangan nanti keluar konteks kan? Ya. Keluar konteks keluar konteks peliputan begitu. Jadi saya menangkap suasana was-was itu. Tapi di sisi lain pada saat itu ini penilaian ya. Syarat sedang memerlukan wartawan untuk mengisi, untuk membackup Dex tertentu. Ya, Dex tertentu. Lalu saya diterima. Ada apa mungkin ya? Saya menggunakan kasok. Jadi saya belajar lagi pada saat di syarat itu, saya nonton Cengblong untuk mengambil idiom-idiom Bali. Lalu saya gunakan di sana, dan para redaktur yang lain itu rupanya sedikit senang dengan penggunaan istilah-istilah idiom itu, walaupun cara berpikirnya berbeda. Berbeda. Ya. Bisa diterima di sana. Jadi mereka memahami cara berpikir Pak, apa karena Pak menggunakan idiom-idiom saja Pak jadi bisa diterima? Saya kira artinya orang Bali nyaman nggak dengan cara berpikir Pak di Sarad itu? Kalau saya nangkapnya was-was gitu. Was-was ya? Di satu sisi was-was, sehingga ada di sisi lain mereka memerlukan sesuatu yang baru dalam lalu saya menawarkan itu dan senang begitu. Jadi mereka nggak tahu besok ini nulis apa misalnya. Jadi di satu sisi mereka was-was, di satu sisi mereka memang memerlukan sentuhan baru tentang Bali gitu. Itu yang membuat menurut saya bertahan. Nah, ada yang menarik Pak. Saya pernah membaca salah satu tulisan Pak itu bahwa masyarakat Bali itu sudah berfilsafat dalam kehidupan keseharian. Iya. Jadi aktivitas keseharian itulah filsafat orang Bali. Beda. Kalau kita bicara filsafat Barat ini ya. Kalau kita bicara filsafat Barat, kalau kita mau mengutip Aristoteles atau filsuf klasik itu ya. Filsafat itu kegiatan akal budi sehabis makan siang begitu ya. Artinya kalau kita sudah makan baru bisa berfilsafat. Beda dengan di timur, di Bali. Orang mempercayai sesuatu sekaligus melaksanakan sehingga menjadi tubuh. Jadi dia sudah melaksanakan. Cuma persoalannya orang Bali tidak bisa membahasakan dalam bentuk ilmu. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan itu. Misalnya di dalam ilmu ada objek material, ada objek formal, ada sistematisasi, ada metode. Tidak bisa membahasakan dengan itu. Nah, persoalannya di sana. Kalau di Barat, orang filsafat kegiatan sampingan dia, walaupun penting gitu ya untuk kesejahteraan bersama, tapi itu tetap merupakan kegiatan sampingan orang yang sudah ada istilah bahasa Yunani tertentu yang menyebut bahwa berfilsafat itu mungkin kalau kita sudah makan siang. Kalau belum makan siang berarti coba cari makan siang dulu, setelah itu baru filsafat adalah waktu senggang gitu untuk olah pikir, untuk memberikan sumbangan pada masyarakat begitu. Tapi kalau menurut Pak, Bali punya filsafat nggak? Punya. Filsafat Bali kuat sekali, sangat kuat sekali. Cuma persoalannya kan metode atau pendekatan untuk membahasakan itu, untuk memberi bentuk bahwa ini sebuah filsafat dalam pengertian Barat kan perlu perlu kerja keras, perlu ketekunan, perlu kesabaran gitu. Ada. Bisa nggak Pak berikan salah satu contoh yang Pak sebut bahwa filsafat Bali itu sangat kuat gitu. Apa yang seperti apa itu Pak? Misalnya pandangannya tentang seks. Pandangan tentang seks. Orang Bali menganggap seks itu bukan persoalan semata-mata kenikmatan tubuh saja, tapi persoalan reproduksi, keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga atau klan tertentu. Jadi tidak dipotong menjadi persoalan diranjang saja. Nah, orang Bali tidak menyadari itu.
dia mengerjakan saja, sehingga seks itu bukan persoalan hal yang purno atau tidak. Ya. Beda dengan kalau kita bicara dengan orang barat kan, mana yang purno mana tidak kan ditentukan ini. Oh ini purno ini tidak. Bali enggak, itu tidak pernah menjadi. Jadi dia menjalani filsafat tanpa tahu teori-teori filsafat barat. Ya. Seperti itu. Jadi alamiah gitu ya. Jadi sesuatu yang berjalan begitu saja tanpa ada reduksi seperti ilmu gitu loh. Ya. Nah, begitu. Tapi kan penting dialog itu, Pak. Jadi ketika kita keluar misalnya di Bali. Dialog itu posisinya begini, memberi bentuk pada pemahaman itu. Ya. Nah, misalnya ada filsuf di Perancis, filsuf kontemporer namanya Michel Foucault, bicara tentang seks. Dia membedakan mana seks barat sama seks timur. Gitu. Seks barat itu tergantung pada ilmu. Ya. Mengobjekkan manusia gitu. Dengan seks timur itu beda. Orgasme dalam seks timur itu justru muncul pada saat melihat pasangan kita orgasme gitu. Sangat beda. Ya, Kalau seks barat kan bagaimana saya orgasme gitu. Ya. Kalau timur bagaimana pasangan kita orgasme lalu kita ikut orgasme juga. Ya. Gitu. Ada intersubjektivitasnya di sana. Ya, ada dialog, ada dialog intens antar dua pribadi lah, ya. gitu. Nah, ini ada yang satu yang menarik, Pak, yang sangat khas dengan Pak Jayakumar ini, terutama kritikan-kritikannya yang sangat tajam, yang beliau pernah tulis di majalah Syarat dan majalah Sabda pada waktu itu. Di majalah Syarat saya ingat entah itu tahun 2008 atau 2009, Pak pernah meresensi satu buku seorang akademisi yang cukup terkenal di Bali itu. Kalau nggak salah bukunya Bali dalam Kuasa Politik. Bahkan Pak mengkritiknya dengan sangat keras, Pak. Saking kerasnya Pak mengkritik, Pak sampai diundang di kampus tersebut, salah satu kampus ternama di Bali. Lalu orang-orang menganggap bahwa wah ini menjadi forum pengadilan untuk Pak Jayakumara karena kritik Pak sangat keras. Yang ingin saya tanyakan, apa sih semangat Pak untuk melakukan kritik sekeras itu, Pak? Sebenarnya itu saya tidak merasa itu sesuatu yang keras, yang sesuatu yang biasa ya. Kalau dalam dunia akademik itu biasa itu mengkritik itu. Tapi ada satu istilahnya, Pak. Misalnya Pak menyebut bahwa guru besar itu pikun-pikunan, guru besar di kampus itu pikun-pikunan. Ini berdampak serius ini, Pak. Ya, itu gini. Untuk mengkritik itu kan perlu punya alamat jelas ya. Pilihan kata saya pada waktu itu, kalau bodoh kan merendahkan ya. Ya, kalau bodoh merendahkan, kalau tolol juga merendahkan gitu. Saya berpikir keras, apa kata yang dipilih untuk menunjukkan memberi hentakan pada sebuah tulisan itu. Nah, lalu saya pilih pikun-pikunan gitu karena di sana orangnya tua-tua semua dan bukan tua dalam pengertian fisik ya. Cara berpikirnya ya seperti ilmu itu, aku begitu. Lalu saya kritik sebagai sebuah istilah pikun-pikunan dibanding alternatifnya nggak ada alternatif kata yang pas. Ya saya pilih. Nggak ada istilah dungu juga pada waktu itu, Pak, karena Rocky Gerung belum ada. Nah, itu terlalu menurut saya terlalu sarkais untuk tidak menunjukkan penghormatan terhadap itu kata yang paling pas untuk itu gitu saya kira. Apa sih semangat Pak melakukan kritik seperti itu, Pak? Karena mungkin menurut Pak itu terbiasa, tapi di dalam kultur akademik Bali mungkin tidak terbiasa dengan serangan seperti itu. Bali itu pada waktu itu pada waktu itu sosok akademisi itu terfokus pada satu figur saja. Artinya terfokus pada satu perspektif saja. Misalnya sosok Gusti Ngurah Bagus. Semua terfokus pada dia. Apa yang dikatakan dia akademisi ya. Mungkin ada tokoh-tokoh lain, Raja Kesiman atau Gedong. Tapi sebagai akademisi, Gusti Ngurah Bagus menjadi
sosok yang sentrum. Apa yang dikatakan dia menjadi referensi kampus-kampus lain, terutama kampus-kampus saya yang minoritas, yang apa ya? Yang katakanlah waktu itu ayam sayur ya. Nah, begitu. Nah, tradisi itu diturunkan pada profesor yang bukunya saya kritik itu. Dia memang semua mengutip ke dia, termasuk orang-orang di kampus saya mengacunya ke dia gitu. Nah, ini sedikit menjengkelkan dalam proses pembelajaran filsafat di kelas ya. Mahasiswa saya kok ngutip dia, kok ngutip itu, Pak kamu baca buku ini gitu. Saya ingin tunjukkan pada mahasiswa, kamu bisa seperti itu dengan membaca buku ini gitu. Lalu apakah nggak lebih baik orang itu diganggu wibawanya gitu? Bagaimana responnya gitu? Sebenarnya itu responnya bagaimana kalau dia diganggu wibawanya? Apakah karena di dalam akademik kan nggak boleh ada satu perspektif, harus ada banyak perspektif. Kita ganggu perspektifnya, kita pakai perspektif saya waktu itu perspektif filsafat. Nah, jadi semangatnya memang ingin memberi catatan pinggir atas situasi akademik di Bali yang terlalu kultus individu itu. Kultus individu itu. Di samping juga saya ingin memberi jalan pada generasi dunia akademik Bali masih ada yang seperti itu ya. Pada waktu itu keras sekali. Karena saya bukan mengikuti dengan intens. Saya sempat berdialog dengan Pak Wijaya, sejarawan senior itu. Seperti itu. Cara berpikirnya pun tidak mungkin Marx. Pasti Weber. Pendekatannya Weber semua. Lalu saya memberi alternatif cara berpikir lain. Ini loh, ada cara berpikir lain. Sehingga mereka tatapan mata para akademisi yang di bawah itu, seperti kampus saya waktu itu, tidak ke sana, lebih percaya diri dengan apa yang sudah dibaca saat ini, sehingga lebih kaya. Kedua, memang saya ingin memberi jalan bagi kalau pada waktu itu saya berpikir kalau memungkinkan gitu, kalau memungkinkan ada jalan bagi generasi penerus setelah di luar kampus Sudirman itu untuk ikut berpikir, menyumbangkan sesuatu pada Bali, memberi jalan dengan cara memotong. Jadi intinya itu bukan kritik pribadi, kritik terhadap situasi kelas menengah terdidik di Bali pada saat itu dengan mengambil salah satu sampel saja. Jadi tidak ada sesuatu yang pribadi, tidak ada sesuatu yang personal di sana. Saya mengkritik situasi kelas menengah Bali saat itu melalui buku Bali dalam Kuasa Politik. Melalui buku itu. Itu lalu muncul kritik-kritik berikutnya, semuanya begitu sampai di DN itu ya. Tapi sekarang hubungan Pak kan tetap baik dengan beliau? Tidak baik. Saya ketemu sama orang yang saya kritik, saya ditraktir malah. Gitu Pak, saya yang bayar Pak. Gitu. Jadi tidak ada persoalan? Tidak ada persoalan sama sekali. Saya ketemu Pak Nyoman Dharma Putro juga baik-baik saja. Tapi ada salah satu media online Pak, kalau nggak salah itu Bali Bengong, itu menulis tentang peristiwa ketika Pak diundang di Udayana. Dan saya bingung juga itu si penulis itu bukan menulis peristiwa tetapi memoralisasi si pengkritik. Mungkin Pak belum baca itu. Belum baca saya. Karena menganggap bahwa dia menuduh Pak terlalu percaya diri dengan ilmu Pak sehingga Pak sangat keras mengkritik si penulis buku itu Bali dalam Kuasa Politik itu. Jadi begini loh. Saya membangun kritik itu berdasarkan argumen gitu. Misalnya saya mengkritik Bali dalam Kuasa Politik itu kan studi tentang ilmu ya, studi empiris gitu ya. Artinya empiris itu sesuatu yang bisa dilihat, dirasa dan empiris ya. Nah, di buku itu disebut bahwa kebakaran yang terjadi pada tahun pavilion di mana? Di Paris tahun 31 itu adalah kehendak Tuhan. Itu kan non empiris. Inkonsistensi internal, istilah filsafatnya, inkonsistensi internal. Itu kan bagaimana sih saudara ini begitu? Saudara kan membahas ilmu, sesuatu yang empiris,
tapi kok mengundang makhluk supernatural itu bagaimana? Ya. Itu kan Ya. sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang hebat-hebat amat aja, sebuah pertanyaan yang biasa begitu. Tapi itu dikutip banyak orang karena kultus individu itu. Ya, kedua memang merasakan saya ada semacam terlalu percaya diri. Nah, ini perlu dijelaskan di sini ya. Saya harus memberi efek kejut dia kepada mahasiswa gitu, supaya besok kalau kamu membangun argumentasi seperti ini, supaya jangan minder dengan gelar akademis itu. Yang penting argumentasinya. Jadi kalau mereka menganggap kesan argumentasi bahwa saya percaya diri, ya itu ya saya anggap sebagai pujian lah. Tapi tidak hanya itu, Pak. Okay. Karena Pak kan tidak hanya mengkritik buku Bali dalam Kuasa Politik itu saja. Di majalah Sabda, Pak juga mengkritik salah satu akademisi yang sedang naik daun juga pada waktu itu. Dalam bukunya Joget Ngebor itu. Pak kritik juga itu di majalah Sabda. Apa motif Pak untuk yang di majalah Sabda itu? Sama. Jadi motif saya cuma memberi set Pak guru besar yang di Joget Ngebor itu menulis surat pribadi kepada saya. Dan saya bilang, Pak Nengah Bawa Atmaja. Pak Nengah Bawa Atmaja, saya bilang, Pak, saya tidak mengkritik Bapak, itu saya mengkritik situasi kelas menengah terdidik Bali melalui buku Bapak. Jadi kalau bisa Bapak jangan tersinggung gitu. Melalui buku Bapak. Tidak ada hubungan dengan personal. Tidak ada hubungan dengan personal. Saya mewakili yang saya kritik itu bukan demikian juga kritik-kritik yang lain ya. Saya kira semangatnya itu. Tetapi meskipun Pak cukup keras mengkritik buku-buku karya akademisi Bali pada saat itu, Pak. Berbeda dengan situasi saat ini, Pak. Karena justru publik saat ini sangat merindukan kritik. Karena saat ini kritik itu menjadi barang langka di Bali saat ini, Pak. Ya, memang kritik jadi saat barang. Tapi kan situasi berbeda ya. Termasuk kritik seni ya. Ya. Karena kalau dulu di tahun-tahun itu kita membaca di majalah Sarat itu juga ada kritik seni, ada rubrik seninya. Di koran-koran juga ada saja, dan salah satunya Pak ikut berperan di sana. Nah, saat ini seperti jadi suasana intelektual, jadi suasana kebudayaan termasuk suasana berkesenian pun nyaris tanpa kritik itu gitu. Bagaimana Pak melihat itu sekarang? Sekarang kan kalau dulu kan saya menang karena ada media cetak ya. Nah, sekarang kritik itu tidak dari Bali ya. Dari masyarakat bisa mengakses kritik dari manapun, salah satunya bisa akses ke Jakarta misalnya. Misalnya kita bisa jering ya, mengkritik secara keras. Atau itu adalah salah satu minimal itu menjadi perbincangan ya, atau siapa gitu yang jadi media kritik sekarang tidak di mana? Hanya disalurkan di media-media mainstream. Media mainstream saja. Itu saya kira akan muncul orang-orang seperti itu misalnya. Kebetulan aja saya bergerak dalam dunia media cetak, jadi saya bisa melakukan kritik. Sekarang orang melihat Bali melalui jering, malah kasusnya lebih lebar. Gitu. Tapi jering kan bukan akademis yang punya argumentasi yang cukup ketat gitu. Argumentasi keilmuan yang cukup ketat. Sementara peran akademisi sekarang di ruang-ruang kritik itu kan sangat diperlukan, Pak. Termasuk kritik seni, Pak. Misalnya seni rupa, ada pameran seni rupa. Sekarang saya jarang menemukan salah satu tulisan yang berupaya melakukan kritik terhadap. Kalau seni rupa media jadi ya, sekali media yang memberi fasilitas seseorang untuk melakukan kritik itu belum ada gitu ya. Belum memang ada mungkin apa namanya? Media-media sosial, Facebook segala macam. Itu responnya kontraproduktif dia.
artinya kalau misalnya saya melakukan kritik di Facebook atau di itu apa namanya, banyak orang-orang yang Pak Agung tadi bilang belum punya kompetensi melakukan caci maki yang di luar konteks. Betul. Gitu. Nah itu jadi dia bisa menyerang si pengkritik secara langsung. Ya, menyerang pribadi. Itu yang tidak fair kalau kita dan jadi. Tapi kan itu hal yang biasa, Pak. Hal Gimana? biasa di dalam bermedia sosial. Ya, hal biasa dalam bermedia sosial. Tapi substansi kritiknya ini kan enggak. Secara pribadi saya berpandangan setiap tulisan pasti punya alamat ya. Kalau orang yang enggak berhak dalam tanda kutip ya, enggak berhak menerima alamat itu interpretasinya beda. Nah, jadi misalnya kalau saya menulis ini, berarti harus saya pastikan ini sampai di sini. Kalau kita maaf, bermedia sosial ya, kalau kita menulis sebuah statement A, alamatnya ke A. Tapi kan harus kita berpikir ada non A juga ya. Nah, begitu itu yang enggak kritik menjadi tidak efektif. Jadi berarti memang ini persoalan medianya ya, persoalan medianya. Kecuali kalau persoalan media, misalnya media cetak ya. Itu kan diseleksi sama redaktur. Redaktur. Nah, redaktur orang enggak mau harus membeli dan membaca dengan sengaja baru berkomentar. Dan media menyediakan ruang untuk itu. Nah, itu lebih efektif. Kalau di media sosial ini ya seperti itu, siapa saja boleh bicara, tapi mengaburkan alamat dari sebuah kritik. Betul. Berarti Pak pensiun jadi kritikus sekarang? Tetap bukan pensiun. Pensiun kan tidak ya. Ada semacam sesuatu yang tidak selesai gitu. Nah, ini sedang saya persiapkan. Tentang seni dan filsafat terutama. Terakhir ini Pak, saya ingin pendapat Pak Jaya Kumara tentang konstelasi intelektual Bali saat ini. Bagaimana Pak melihat intelektual Bali saat ini? Konstelasinya ya? Sekarang lebih baik dibanding yang zaman saya waktu 10 tahun yang lalu ya. Jadi kampus saya sudah mulai ada pergerakan gitu ya. Ada yang orang ngintip kurikulum segala macam. Terus kemarin saya dapat berita dari WA grup kampus, ada kampus sebelah yang dulu terpinggirkan, kini dia udah mulai bergerak dan ada studi ada sebuah studi yang serius dan di website ada yang dari Bali membahas tentang filsafat juga. Saya kira itu konstelasi yang menarik. Nah, dari situ kita bisa mengambil peran di antara konstelasi yang plural ini. Kita bisa mengambil peran-peran tertentu di sana. Jadi enggak monolog dengan kampus Sudirman, ada dikit-dikit kampus Sudirman, sedikit kampus Sudirman gitu. Jadi sekarang sudah baik lah. Dan tinggal kita menonjolkan, tinggal kita memberi sentuhan tangan tertentu supaya lebih serius, supaya lebih fokus, karena akses untuk melihat filsafat sekarang lebih besar lewat YouTube, lewat e-book. Nah, sekarang kita perlu memfokuskan mana yang akan kita jadikan spesialisasi untuk kita bisa kerjakan dan kita bisa sumbangkan buat Bali ya. Kalau mungkin buat Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Jadi diskusi yang sangat luar biasa. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jaya Kumara karena telah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi agar tidak terlalu menyita waktu Pak, nanti semoga di kesempatan yang lain Pak juga ada waktu untuk kita ngobrol lebih banyak tentang apa itu filsafat. Baik, para pemirsa, Semeton Saru Tatu Pusaka, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Igede Jaya Kumara. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua.